Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Saudara-saudaraku, semua kader Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai, alhamdulillah kita dianugerahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi muslim, kita menjadi muslimat, kita menjadi mukmin, kita menjadi mukminat. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kedua, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita berkehidupan dalam sebuah negara yang kita sangat cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kehidupan bernegara, tentu sistem demokrasi memberikan peluang untuk kita berjuang secara demokratis. Hal-hal nilai-nilai yang kita yakini, yang kita usung dalam ikut serta membangun bangsa ini, membangun tanah air kita yang kita cintai. Nah, disinilah visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera jelas bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa. Sehingga kita tidak mengenal radikal, kita tidak pernah mengenal ekstrim dalam berfikir, ekstrim dalam berbuat. Yang ada adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kita sadari kita berada dalam sebuah negara di mana kita berada memiliki negara ini dengan berbagai macam pemeluk agama. Semua agama ada di Indonesia. Kita bangun negara ini bersama. Rahmatan lil alamin, itulah yang kemudian ada pada kita umat Islam. Itu yang punya nilai yang luar biasa bagi kita. Itu yang mendorong kita bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dalam menelurkan berbagai macam kebijakan yang akan menjadi pijakan pemerintah lewat DPR kita yang akan datang nanti dan yang sudah. Sehingga coba lihat saudara-saudaraku, ya, bagaimana anggota DPR kita bangga terhadap mereka. Karena apa? Berkata yang benar, terbukti pada saat kenaikan BBM, ngomong, bicara. Itu yang kita banggakan. Oleh sebab itulah, kalau kita kemudian tetap istiqomah dalam perjuangan menegakkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk menjayakan bangsa, untuk meraih kejayaan berbangsa sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama, maka ini sesuatu yang menuntut kita untuk istiqomah dengan niatan itu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita istiqomah di dalam perjuangan ini. Kita yakin sekali, dan ini negara kita negara demokratis, negara yang menerapkan sistem demokrasi, ya, sehingga dalam sistem demokrasi lebih-lebih dasar kita bernegara adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang menjamin setiap umat beragama untuk berfikir, melandaskan perjuangannya dengan dasar agamanya. Bukan berarti harus merombak Pancasila dan UUD 45 begitu kita mengatakan berjuang berdasarkan agama. Yang kita inginkan adalah nilai-nilai agama itu yang mendasari niatan kita. Sebab apa? Ada pada Islam adalah niat karena Allah. Niat karena Allah inilah yang disebut ikhlas. Jadi umat Islam ikhlas dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan berbangsa. Ini yang ingin saya katakan kepada kita bersama. Mari istiqomah. Istiqomah, kata ulama, tata'allaq bil aqwal wal af'al wal ahwal wan niyat. Ini istiqomah itu terkait ucapan. Ucapan kita mengatakan kita hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita istiqomah dengan itu. Lebih-lebih kita istiqomah dengan Islam yang mendorong kita untuk menikmati kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Islam yang memerintahkan kita untuk tarahum antar sama umat Islam,
untuk saling menghargai dengan orang-orang yang non-muslim, bukan bermusuhan, saudara-saudaraku. Maka kita istiqomah yang terkait dengan ucapan kita, wal af'al, perilaku kita sebagai anak bangsa, wal ahwal, wan niat kita, hal ihwal kita. Ini saudara-saudaraku yang saya muliakan, sehingga saya mengajak kita bersama istiqomah dengan nilai-nilai perjuangan yang sudah kita yakini bersama. Ya, ada sebuah ungkapan dari ulama, saudara-saudaraku, kun sahibal istiqomah. Kamu harus menjadi orang-orang yang memiliki jiwa istiqomah. La talibal karomah, tidak semata-mata mencari sebuah kemuliaan. Ini jangan kebalik. Ya, kemuliaan itu dicari sedemikian rupa tanpa melandaskan diri dengan nilai-nilai yang hakiki, baik itu nilai kebenaran agama atau nilai-nilai yang ada pada perundang-undangan, ada pada negara Pancasila kita, ada pada Undang-Undang Dasar 45. Ya, terjadi korupsi, itu kan bentuk-bentuk daripada tidak istiqomahnya orang. Ya, terjadi penyimpangan itu bentuk. Nah, ini yang harus kita lihat secara nyata. Sehingga mari kita istiqomah untuk memperjuangkan ya apa yang ada pada cita-cita kita bersama. Jadi kun sahibal istiqomah la talibal karamah. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah. Ya, sesungguhnya diri kamu bergerak, jiwa kamu bergerak hanya untuk mencari kemuliaan. Wa rabbuka yutalibuka bil istiqomah, sementara Allah menuntut kamu untuk kamu istiqomah. Ini memberi makna yang luar biasa bagi kita. Ya, kemuliaan merupakan keinginan setiap orang. Namun harus kita lihat, mulia karena harta, mulia karena pangkat, mulia karena posisi, mulia karena status sosial. Itu wajar kalau setiap manusia ingin mendapatkan kemuliaan itu. Tapi harus ingat, capai kemuliaan itu bukan dengan menghalalkan segala cara. Ya, capai kemuliaan itu dengan perjuangan, memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama kita, rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, fastaqim kama umirta, istiqomah sebagaimana diperintahkan kepada kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jiwa istiqomah, bahkan sabat. Istiqomah was sabat. Ya, jadi kita memiliki jiwa yang terus. Dan saya kira semua anak bangsa bahkan kalau melihat secara jujur apa yang diperjuangkan oleh wakil-wakil kita, bicara dalam soal naiknya BBM, bicara dalam soal ONH, ongkos kenaikan haji, itu begitu juga wakil-wakil kita. Mari kita bangga dengan wakil-wakil kita, bicara tentang kebutuhan mendasar rakyat. Ya, terjadi kelangkaan pupuk, bicara tentang pupuk. Ya, wakil-wakil kita bicara tentang nelayan, tentang pertanian. Ini hal-hal yang dilandasi oleh ajaran agama. Sebab apa? Kehidupan yang sejahtera merupakan bagian penting dalam kehidupan umat. Disitulah kita terapkan, ya, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak menganggap penting perkara yang sedang dihadapi oleh umat bukan dari golongan mereka. Mari kita tetap menjadi golongan yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai agama, sehingga nilai agama terdepan. Bukan berarti radikal seperti tuduhan orang jauh itu. Orang yang menjadikan agama menjadi penyebar dia radikal itu karena dia tidak paham itu. Nah, kalau memahami secara baik, Masya Allah, ya, jangan sembarang menggunakan ayat qital, ya, jangan sembarang menggunakan ayat-ayat tentang kekerasan. Tidak ada itu pada kondisi tertentu dalam kehidupan kita bernegara. Tidak ada peluang untuk menggunakan ayat qital. Yang ada pada kita adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menjayakan negara Republik Indonesia. Saya kira ini saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita istiqomah dalam perjuangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.